بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Para hadirin, bapak-bapak dan ikhwah wal akhwat, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini, di malam Ahad, di malam yang ke-15 ya, kita sudah masuk pertengahan bulan Dzulqa'dah 1444 Hijriah. Dengan izin Allah dan taufiknya, kita memanfaatkan waktu yang mulia ini, salah satu dari bulan-bulan haram, dengan melanjutkan ketaatan atau amal soleh yang kita lakukan secara rutin, mengkaji hadis-hadis Nabi kita yang tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan secara khusus membahas kitab Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin, kitab hadis karya dari Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Jamaah sekalian, pembahasan kita dalam kitab ini masih dalam pembahasan kitab Al-Fadail, kitab tentang keutamaan beberapa amalan-amalan. Dan pembahasan kita di dua pertemuan yang terakhir adalah bab ke-216 tentang penegasan akan kewajiban zakat dan penjelasan akan keutamaannya dan hadis-hadis yang berkaitan tentang masalah ini. Pada pertemuan kita yang paling terakhir di malam Ahad yang lalu, kita sudah menyelesaikan hadis Talha bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu, dan masih tersisa pada kita beberapa hadis dalam bab ini, dan insyaallah kita akan bahas ya 2 atau 3 hadis ya pada malam hari ini yang menjelaskan tentang pentingnya dan keutamaan dari zakat itu. Kita mulai membahas hadis yang ke-1208. Kata Imam Nawawi rahimallahu ta'ala, wa an ibni Abbasin radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anhuma, ya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atsa Mu'adzan, mengutus Mu'ad, maksudnya Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, ilal Yaman, untuk pergi ke negeri Yaman. Faqal, dan beliau berkata,
ud'uhum ila syahadati alla ilaha illallah. Dakwahkanlah kepada mereka, ajaklah mereka untuk mempersaksikan bersyahadat bahawa tiada ilah yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Wa anni Rasulullah, dan aku adalah Rasulullah, Muhammad adalah Rasulullah. Fa inhum ata'u lidzalik, jika mereka sudah menerima ajakanmu itu, dakwahmu itu, fa'alimhum annallaha ta'ala, maka ajarilah mereka, beritahukanlah kepada mereka, annallah, sesungguhnya Allah Ta'ala, iftarada alaihim, telah mewajibkan kepada mereka, khamsa salawatin, 5 solat, fi kulli yaumin wa lailah, di setiap malam dan di setiap hari dan malam, 5 kali sehari semalam. Fa inhum ata'u lidzalik, dan jika mereka sudah menaati juga ajakan perintah untuk salat 5 kali sehari semalam, fa'alimhum annallaha iftarada alaihim, maka ajarilah mereka, beritahulah kepada mereka, sesungguhnya Allah telah mewajibkan atas mereka sadaqatan, sedekah, tu'khadu min agniyaihim, sedekah ini diambil dari orang-orang kaya mereka, wa turaddu ala fuqaraihim, dan dikembalikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Ya, ini hadis pertama yang kita bahas. Hadis ini sebenarnya sudah pernah disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala di hadis yang bernomor 208 ya. Sekarang hadis kita bernomor berapa? 1208 ya. Jadi 1000 hadis yang lalu ya. Ini mungkin belasan tahun yang lalu ya kita bahas hadis ini. Hadis yang ke-208. Karena itu tidak mengapa untuk kita ulangi lagi ya. Karena mungkin kebanyakan ikhwah belasan tahun yang lalu belum hadir ya, atau ada yang belum lahir ya, maka tidak mengapa kita ulangi sedikit beberapa pelajaran penting terkait dengan hadis kita ini. Jamaah sekalian, hadis ini salah satu hadis yang disebutkan oleh ulama kita tentang keutamaan ibadah zakat, yaitu kisah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang sahabat yang mulia yang bernama Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Dan kisah ini terjadi pada tahun ke-9 Hijriah atau tahun ke-10 Hijriah menjelang wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisah ini terjadi sebelum haji wada' di tahun ke-10 Hijriah, dan sebagian mengatakan tahun ke-9 Hijriah. Artinya ini termasuk hadis-hadis yang terakhir yang pernah terjadi dan diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada waktu itu tahun 9 secara khusus dikenal dengan Amul Wafud, tahun pengutusan al-wafud, artinya pengutusan delegasi yang datang ke kota Madinah, sebagaimana juga permintaan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengutus juga para dai negeri mereka. Jadi tahun 9 ini puncaknya banyaknya datang yang menyatakan takluk dan siap diatur oleh kaum muslimin atau Islam, negara Islam.
sebagaimana juga Nabi SAW memandang perlu ya, entah karena adanya permintaan atau memang beliau memandang perlu untuk mengutus para dai mengajarkan ilmu ini kepada umat Islam yang telah tersebar pada beberapa negeri, atau memang beliau mengadakan ekspansi untuk perluasan sampai kepada negeri yang belum mengenal Islam atau kebanyakan penduduknya mengenal Islam. Termasuk di kota Yaman, termasuk di kota Yaman atau negeri Yaman. Dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu adalah salah seorang sahabat yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak kisah, banyak hadis atau beberapa hadis menyebutkan beliau itu sering atau bukan satu kali dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau termasuk sahabat yang paling sering dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dekat dengan Nabi. Tidak semua sahabat mendapatkan kemuliaan pernah dibonceng langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang bukan satu dua ya. Ibnu Mandah menyebutkan sekitar 40 mungkin sahabat yang pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak semua ya. Dan Mu'adz termasuk yang paling banyak kisahnya kita dengarkan beliau bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya beliau itu dekat dengan Nabi, disayangi oleh Nabi. Bahkan pernah Nabi menegaskan, ya Mu'adz, inni uhibbuka. Wahai Mu'adz, saya cinta kepadamu, cinta fillah. Uhibbuk, saya cinta kepadamu. Namun ikhwas sekalian, cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz dan cinta Mu'adz kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjadi halangan untuk berpisahnya dua orang ini di jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Seandainya pakai perasaan, mana seorang Mu'adz mau meninggalkan nabinya yang sangat beliau cintai? Mana seorang Mu'adz mau meninggalkan kota Madinah, kota yang tidak mungkin bisa tergantikan oleh kota-kota lain kecuali mungkin kota Makkah. Adapun kota-kota yang lain tidak akan bisa menandingi kota Madinah. Salat di Masjid Nabawi mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena tuntutan dakwah maka beliau tidak menolak dan siap saja meninggalkan kota Madinah. Padahal waktu itu ada saja sebagian sahabat yang ketika sudah terjadi penaklukan di beberapa tempat, maka mereka cenderung pindah dari kota Madinah karena di sebagian negeri ada yang kelihatannya agak menjanjikan dalam masalah duniawinya. Lalu Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, dan ini juga disebutkan dalam Sahih Bukhari dalam kitab Fadail Al-Madinah, Nabi mengatakan al-Madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun. Madinah jauh lebih baik bagi mereka jika mereka tahu. Dan itu beliau sampaikan ketika melihat sebagian kecenderungan untuk meninggalkan kota Madinah hanya karena melihat di sana beberapa negeri yang lebih makmur kelihatannya, yang lebih maju dalam urusan duniawi, lalu diingatkan Madinah lebih baik bagi kalian. Jangan sampai kalian tinggalkan kota Madinah. Namun kalau urusan dakwah, beliau sendiri yang menyuruh sahabatnya atau sebagian sahabatnya untuk pergi untuk meninggalkan kota Madinah demi menjalankan amanah dakwah ini. Dan ini ya menunjukkan kepada kita pentingnya dakwah dan seorang siap untuk meninggalkan hal yang dicintainya demi mengemban amanah yang juga sangat dicintai oleh Allah, yaitu amanah dakwah ini. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa di antara tugas pemerintah Islam, di antara tugas para pemimpin adalah menyebarkan atau menebar dai ke pelosok negeri ya, atau bahkan ke penjuru dunia untuk menyebarluaskan agama ini dan mengajarkan agama ini kepada umat manusia secara umum. Dan ini tugas pemerintah Islam, tugas para pemimpin Islam sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Dan ketika beliau memilih Mu'adz, maka ini ada isyarat penting bahwa
seharusnya dai itu adalah orang yang berilmu atau seorang dai adalah seorang yang punya bekal ilmu yang baik. Muad bin Jabal walaupun relatif masih sangat muda waktu itu ya, beliau pun waktu sampai meninggalnya beliau wafat dalam usia 33 tahun atau 38 tahun. Sangat muda ya. Dan waktu diutus beliau juga sangat muda. Beliau wafat di tahun ke-18 Hijriah di masa taun Amwas di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala ya. Jadi kurang lebih 9 tahun beliau masih hidup setelah kisah ini. Artinya umur beliau waktu itu masih 30 tahunan atau masih kurang dari 30 tahun ketika beliau diutus oleh Nabi SAW. Tapi karena keilmuan beliau maka beliau dipercayakan untuk mengemban amanah yang mulia ini. Bersama dengan beliau sebenarnya adanya seorang sahabat yang lain yang juga di negeri Yaman, yaitu Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Bahkan dalam sebagian riwayat dua-duanya dikumpul dan diberikan arahan oleh Nabi bersamaan. Beliau katakan ya untuk berdakwah dan bersepakat dalam jangan bertengkar. Ya. Dikatakan bahwa yasiru wala tu'assira wala tu'assira wala tunafira dan tatawa'a wala takhtalifa. Dan Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu juga adalah sahabat yang merupakan ulamanya sahabat dan secara khusus dalam bidang Al-Qur'an. Beliaulah yang dikatakan laqad utita mizmaran mazabiri ali Daud. Engkau memiliki suara yang sangat indah bagaikan seruling dari keluarga Daud alaihi salam. Jadi dai perlu ada diutus dan dai harus siap untuk diutus. Namun di antara bekal yang terbaik adalah ilmu. Karena kita akan menyampaikan ilmu kepada umat. Apa yang akan kita bagikan kepada mereka? Kebanyakan kita akan membagikan uang kepada mereka. Tapi yang kita bagikan adalah warisan yang diwariskan oleh Nabi kepada kita itu ilmu ini. Ya maka kita tidak menjadikan apa-apa kecuali kita menyebarkan ilmu warisan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian dan Nabi kita SAW ketika mengutus Mu'ad, beliau menemani Mu'ad sampai ujung kota. Beliau antar sebagai bentuk apresiasi juga kepada Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhu. Dan sejak itu sampai Rasulullah wafat tidak pernah lagi bertemu dua orang ini tidak pernah lagi bertemu. Jadi bisa antum bayangkan bagaimana sedihnya Mu'ad dia harus meninggalkan Madinah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan lagi ketemu setelah itu. Namun lagi-lagi kita katakan begitu pentingnya urusan dakwah sehingga siap meninggalkan apa saja yang kita cintai demi menyebarluaskan risalah Allah Subhanahu wa taala ini. Ilal Yaman ke negeri Yaman. Dan negeri Yaman waktu itu walaupun tidak disebutkan dalam hadis ini negeri Yaman waktu kebanyakan ahlul kitab. Maka dalam sebagian riwayat Nabi kita mengatakan dan ini sebagian riwayat meringkas seperti ini. Sebagian riwayat panjang dan mengatakan innaka sata'ti qauman ahla kitab. Kamu wahai Mu'ad akan mendatangi kaum orang dari kalangan ahlu kitab. Jadi waktu itu Yaman masih didominasi oleh ahlul kitab dan ini salah satu saham besar seorang Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu yang hari ini kalau kita tahu negeri Yaman termasuk negeri Islam dan markas ilmu ya. Walaupun tentu saja bukan Mu'ad yang paling awal Yaman sebelumnya ada Abu Tufail bahkan juga Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari sana. Namun di antara yang paling berjasa bagi negeri Yaman adalah Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Sebagian ulama kita menyebutkan bahwa
ketika Nabi SAW atau sebelumnya hadis ini menjelaskan kepada kita pentingnya berwasiat kepada orang yang akan bersafar. Pentingnya berwasiat kepada orang yang akan mengadakan perjalanan safar secara khusus para dai yang akan diutus, para dai yang akan diutus. Makanya kadang kita adakan acara khusus pelepasan dai, bukan suatu hal yang seremonial belaka. Kita buat seperti itu sekedar untuk ngumpul, tapi dia sebenarnya juga punya dasar asal dari sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan pesan-pesan, penguatan, motivasi dan sekaligus arahan apa yang harus didakwakan dan bagaimana memulai dakwah ini. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajarkan beberapa hal. Di antaranya adalah mengajarkan tentang pengenalan tentang mad'u. Ya, walaupun tidak disebutkan dalam hadis, tapi dalam hadis yang lain atau riwayat yang lebih lengkap, innaka qauman ahlaki. Perlu diajari bagaimana tempat yang kamu akan datangi atau bagaimana karakteristik orang-orang yang kalian akan hadapi. Apakah orang Islam atau bukan Islam, dan bagaimana pemahaman pengetahuan mereka. Ini penting bekal bagi dai, dan sebagian ulama kita memasukkan hal-hal ini termasuk dalam apa yang Allah firmankan, ad'u ilallahi ala basirah. Saya berdakwah di atas dasar basirah, ilmu yang nyata. Salah satunya adalah pengetahuan kita tentang mad'u kita, objek dakwah kita. Pada siapa kita akan ketemu, siapa yang akan kita dakwai. Karena sebagaimana dokter ketika akan menerapi atau akan mengobati orang-orang yang sakit, perlu tahu dulu jenis penyakitnya, apa masalahnya. Maka dai sebagai dokter hati, ketika mau mengobati pasiennya, mad'unya, dia perlu tahu apa persoalan besar yang ada pada mad'u tersebut. Tidak sama ketika kita menghadapi orang yang dasarnya sudah Islam dengan orang-orang yang memang non-Muslim, ya. Dan itu yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu. Sebagian mengatakan ketika disebutkan ahlu kitab, karena di antara ciri ahlu kitab, apatah lagi kalau ahlu kitabnya ini orang-orang Yahudi, di antara ciri ahlu kitab adalah ahlul jidal, yang suka debat, tidak akan menerima begitu saja, ya. Seakan-akan beliau mengatakan, siap-siap wahai Mu'adz, kamu akan menghadapi ahlul kitab, siap-siap menyiapkan argumen yang paling tepat untuk bisa meyakinkan mereka dan untuk bisa mengajak mereka ke dalam agama ini. Kemudian jamaah sekalian, hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa dakwah yang paling utama untuk didakwahkan adalah dakwah tauhid, ya. Dalam sebagian riwayat dikatakan falyakun awwalu ma tad'uuhu ilaihi syahadah. Ya, walaupun di sini tidak disebutkan, tapi dalam sebagian riwayat lebih ditegaskan, hendaknya yang paling pertama kali kamu dakwahkan adalah tentang syahadatain, ya, tentang syahadatain. Yaitu ajaklah, kenalkanlah, dakwahkanlah, ajak mereka untuk bersaksi tiada ilah yang berhak disembah melainkan Allah, dan aku, yaitu Muhammad, adalah Rasulullah. Mungkin ada yang mengatakan sangat tepat dan wajar jika dakwah yang paling pertama kali diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Muadz adalah dakwah tauhid, karena memang yang beliau hadapi adalah ahlu kitab. Sedangkan kita sekarang yang kita hadapi adalah ahlu kitab. Ya, ahlu kitab juga sebenarnya, ya. Ini bagian dari madu-madu kita. Tapi umumnya kita berada di negeri-negeri kaum muslimin, ya, mayoritas kaum muslimin, yang kita dakwai adalah ahlul Quran, ya. Ahlul Quran kitab juga atau bukan? Bisakah kita bilang orang Islam juga ahlu kitab? Karena juga kitabnya Quran. Ya, ahlu kitab itu sudah menjadi peristilahan baku yang disebutkan ulama kita, dan memang begitu dalam Quran dan hadis untuk Yahudi dan Nasrani, ya, khusus untuk Yahudi dan Nasrani zaman dahulu hingga zaman sekarang, ya, tidak ada bedanya.
Tidak ada bedanya antara ahlul kitab zaman dahulu dan zaman sekarang. Karena sebagian orang bilang tidak ada lagi ahlul kitab zaman sekarang. Ya, yang ada dulu. Kalau sekarang mereka sudah mengganti kitab mereka, mereka sudah terjadi penyelewengan, mereka sudah tidak beriman lagi kepada. Kita katakan sejak dahulu mereka memang gitu, ya. Jadi ahlul kitab adalah Yahudi dan Nasrani. Jadi kalau dikatakan dakwah kepada tauhid itu hanya berlaku kalau memang non muslim yang kita hadapi. Adapun kalau kita sekarang diutus ke kemana biasa diutus? Ke Toraja, ya Toraja ya non muslim kalau Toraja, ya. Ke Aceh umpamanya, ya, Aceh, ya. Atau ke Padang, ya, ke Sebatik, ya, atau ke Maros umpamanya, ya. Daerah ada muslim dan non muslim. Apakah kita perlu juga mulai dengan dakwah tauhid? Jawabannya ya tergantung dengan keadaannya. Jika kita melihat mereka belum memahami tauhid dengan sebenarnya, maka ini termasuk PR yang besar yang harus kita selesaikan dahulu sebelum kita ajak kepada hal-hal yang mungkin masuk dalam bagian ajaran Islam yang sangat lengkap ini, tapi dia mungkin hal yang masih bisa ditunda pembahasannya. Tidak layak jika kita terlalu lengkap membahas tentang ajaran Islam ini, lalu masalah yang paling esensi, ya, masalah yang paling urgen, masalah tauhid kita abaikan, ya, kita abaikan. Maka jamaah sekalian, jadi dakwah kepada tauhid ini tetap dakwah yang pertama, ya, dakwah yang pertama. Tentu saja dengan memaknai dakwah tauhid ini lebih lengkap, ya, tidak secara kaku tentang makna tauhid, tapi kita memaknai bagaimana memurnikan tauhid, penghambaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketergantungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan kecintaan yang paling tinggi dan seterusnya, ya. Tauhid adalah satu ajaran yang sangat lengkap yang perlu difahamkan kepada umat ini, karena kesyirikan, jangankan yang kecil, yang besar masih sangat banyak tersebar di sekitar kita. Karena itu dakwah tauhid dengan cara yang terbaik, cara yang paling santun adalah tetap merupakan kebutuhan, ya, umat kita hari ini. Kemudian setelah itu kata Nabi SAW, wa inhum ata'u lidzalik, kalau mereka sudah menaati hal itu. Dan ini menunjukkan perlunya mengajarkan Islam secara bertahap, bil marahil. Jangan kita langsung mengajarkan Islam bil jumlah, ya, sekaligus. Satu kali pertemuan sudah semua kita ajarkan Islam, ya. Apalagi orang baru masuk Islam, kita bilang kalau kamu masuk Islam, ya, ucapkan syahadat. Kalau sudah syahadat, disunat, ya. Kalau sudah sunat, solat, ya. Dan ada juga solat tahajud, bangun tengah malam, ya. Jangan terlambat, ya, bangun subuh, ya, dan seterusnya. Semua dia ajarkan. Zakat lagi begitu. Kalau banyak harta mesti zakat, ya. Puasa juga, tidak boleh makan, tidak boleh minum, ya. Haji, banyak harta pergi ke Makkah. Lalu bukan cuma haji, ada juga jihad, ya. Lalu ini biasa ada orang ajarkan Islam sekaligus seperti itu. Ini tidak bijak dan bukan cara yang diajarkan oleh Nabi kita SAW. Beliau mengajarkan bagaimana bertahap dalam mengajarkan ajaran Islam ini. Jika persoalan tauhid sudah beres, ya, sudah selesai, mereka sudah menaati dan berusaha memahami dengan baik, masuk kepada tahapan berikutnya. Ini dengan dakwah bil aulawiyat, ya, dakwah menurut skala prioritasnya, mana yang paling penting dan sesudahnya. Sesudah tauhid, maka ulama kita sepakat yang paling penting adalah salat, ya. Karena itu beliau mengatakan fa'alimhum annallaha ta'ala iftarada alaihim khamsa salawatin. Ajarkan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan salat 5 kali sehari semalam. Ini menjadi dalil seperti yang kita sudah sebutkan kemarin, dalil dari jumhur ulama kita bahwa salat yang wajib itu dalam sehari semalam cuma 5 saja. Kita katakan jumhur karena sebagian ulama mewajibkan salat apa? Salat witir. Siapa? Mazhab Hanafiyah, ya, mazhab Abi Hanifah mewajibkan salat witir, ya. Dalil ini
jelas bahwa yang wajib sehari semalam cuma sholat yang 5 kali, ya. Kemudian setelah itu maka bagian berikutnya, dan ini syahidnya. Kenapa dikatakan keutamaan zakat? Karena zakat disebutkan setelah ibadah sholat. Kata Nabi SAW, fa inhum ata'u lidzalik, jika mereka telah menaatimu, maka ajarilah kepada mereka. Ini kata-kata a'limhum menunjukkan perlunya taklim, ya, bukan sekedar beritahu kepada mereka dan juga perintahkan, tapi perlu ada proses pengajaran di situ, ya. Ada proses pengajaran dan pengarahan agar mereka bisa memahami dengan baik. Annallaha iftaradha alaihim shadaqatan, Allah mewajibkan atas mereka sedekah. Apa itu sedekah? Dalam hadis ini zakat, ya. Kita sudah bahas yang lalu bahwa kata-kata sedekah, makna lafaz sedekah, lafaz yang umum, dan makna yang dimaksudkan tergantung siaknya, ya, tergantung dalam konteks apa pembahasannya. Dan kalau dalam hadis ini yang dimaksudkanlah zakat yang wajib, ya, zakat yang wajib. Allah mewajibkan kepada mereka zakat, dan zakat ini tu'khadu min agniyaihim, diambil dari orang-orang kaya mereka, ya. Dan ini menunjukkan jamaah sekalian bahwa zakat itu tentunya orang yang wajib berzakat seharusnya dengan penuh kesadaran diri datang membawa zakatnya, membawa kepada pemerintah atau amil, membawa kepada pengelola zakat atau hakim, atau membawa langsung kepada orang yang berhak. Namun jika banyak orang yang malas berzakat, tidak mau berzakat, enggan berzakat, maka kewajiban pemerintah untuk mengambil darinya, ya. Jadi tidak ditunggu, ya. Kalau memang tidak mau, maka pemerintah berhak untuk mengambil zakat dari mereka. Tu'khadu min agniyaihim, diambil dari orang-orang kaya mereka, ya. Artinya kewajiban zakat atas orang-orang kaya mereka. Apa maksud orang-orang kaya mereka? Ada dua penjelasan tentang orang-orang kaya mereka. Di antaranya ada yang mengatakan maksudnya domir mereka ini artinya orang-orang kaya di antara kaum muslimin, ya. Jadi karena ini sudah Islam, ya. Jadi orang-orang kaya kaum muslimin wa turaddu ala fuqarim, dan nanti akan dikembalikan kepada orang-orang miskin kaum muslimin. Artinya zakat itu dari kaum muslimin dan untuk kaum muslimin, tidak kepada yang lainnya. Dari kaum muslimin dan untuk kaum muslimin. Ini makna yang paling disepakati ulama kita. Ada makna yang diikhtilafkan, namun itu juga yang lebih kuat, hukum asalnya demikian, yaitu diambil dari orang kaya mereka, artinya diambil dari orang kaya mereka di penduduk negeri atau kota tersebut, dan pendistribusiannya dikembalikan kepada orang miskin yang ada di negeri atau kampung tersebut. Artinya hukum asal zakat itu diambil dan didistribusikan di negeri tersebut, tidak dipindahkan ke negeri atau kota lain. Itu hukum asalnya, hukum asalnya. Bahkan sampai pun kalau kita bukan penduduk asal, namun ketika datang kewajiban zakat, kita sedang berada di negeri tersebut, maka zakat kita pada tempat tersebut. Kita lagi umrah, lalu datang kewajiban zakat fitrah, atau datang kewajiban zakat harta pun, ya, kalau kita punya harta di situ kita bawa, maka diberikan kepada yang punya hak zakat di negeri tersebut. Faturadu ala fuqaraim, kecuali tentu saja ada maslahat-maslahat khusus, ya. Dan ketika negeri yang dia berada di sana tidak lagi membutuhkan, ya, lalu ada negeri yang lebih membutuhkan, maka disitulah boleh memindahkan harta zakat. Jamaah sekalian, sampai di sini hadisnya. Sebenarnya masih ada lanjutan, ya, lanjutan tentang bagaimana melihat, ya, berhati-hati jangan mengambil dari barang yang paling dicintainya, wa iyyaka wa karaima amwalihim, ya, dan seterusnya. Tapi yang beliau mau tekankan di sini Imam Nawawi, beliau riwayatkan secara ringkas bagaimana pentingnya ibadah zakat sehingga disebutkan setelah
ibadah salat. Pertanyaan ini mirip dengan pertanyaan yang lalu juga. 3 disebutkan rukun Islam dan tersisa 2 tidak disebutkan, yaitu puasa dan haji. Kalau hadis Tolha kemarin pekan lalu disebutkan apa? Apa yang disebutkan? Salat, zakat. Disebutkan syahadat? Enggak ya? Lalu haji dan puasa juga tidak disebutkan. Atau disebutkan? Haji saya yang tidak disebutkan. Apa jawaban kita? Kenapa sampai haji tidak disebutkan? Yang lalu? Jawaban yang lalu. Mungkin belum diwajibkan atau ada diringkas riwayatnya ya, tidak disebutkan secara lengkap. Itu jawabannya ya. Kalau ini kira-kira apa jawabannya? Pertanyaan, apakah waktu ini sholat sudah diwajibkan? Jelas ya? Ya, karena sudah disebutkan tadi. Kapan sholat diwajibkan? Mulai diwajibkan kapan? Sesudah hijrah atau sebelum hijrah? Sebelum hijrah ya, pada kisah Isra dan Miraj. Kurang lebih 1,5 tahun sebelum hijrah beliau. Kapan zakat diwajibkan? Tahun kedua Hijriah. Kapan puasa diwajibkan? Tahun kedua Hijriah juga. Kapan diutus Mu'adz? Tahun 9 Hijriah. Berarti sudah diwajibkan puasa. Maka tidak tepat kalau kita katakan mungkin puasa tidak disebutkan karena belum diwajibkan waktu itu. Padahal sudah diwajibkan. Bahkan haji pun tahun ke-9 Hijriah juga diwajibkan. Dan boleh jadi sudah ada kewajiban haji pada waktu itu. Tapi kenapa tidak disebutkan 2 rukun Islam ini? Sebagian ulama kita menyebutkan ya, sebagai jawabannya bahwa karena 3 inilah sesuai dengan urutannya yang paling pokok dan diasumsikan jika 3 ini sudah mereka siap, maka insya Allah yang 2 tersisa lebih mudah untuk dikerjakan. Jadi tidak perlu dulu ya. Tapi insya Allah kalau 3 ini sudah mereka kerjakan dengan baik menurut urutan-urutannya, maka insya Allah yang 2-nya lebih mudah lagi. Ya, yang 2-nya lebih mudah. Jadi bukan karena belum diwajibkan, bukan karena ada ikhtisar dalam periwayatan, karena dalam semua periwayatan hadis ini memang tidak disebutkan. Ya, dalam semua periwayatan hadis ini memang tidak disebutkan tentang haji dan puasa. Maka jawaban yang paling tepat wallahu alam bahwa beliau menyebutkan ini kan ini yang paling pokok dan diasumsikan insyaallah kalau ini sudah bisa dikerjakan dengan yang baik maka 2-nya lebih mudah lagi bismillah. Baik. Kita tutup pembahasan kita dengan 2 hadis ini. 2 hadis ini perlu dibaca secara bersama-sama ya, karena pada hakikatnya dia punya kaitan ya. Kita insyaallah akan bahas secara ringkas ya. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, hadis yang ke-1209 dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nas, saya diperintahkan untuk memerangi manusia hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, hingga mereka bersyahadat tiada ilah yang berhak disembah melainkan Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, wa yuqimus salata, dan menegakkan salat, wa yu'tuz zakata, menunaikan zakat, fa idza fa'alu dzalik, kalau mereka telah menunaikan itu, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, maka terjaga dariku harta darah-darah mereka dan harta mereka, illa bihaqqil Islam, kecuali kalau mereka melanggar hak Islam, wa hisabuhum 'ala Allah, dan perhitungan hisab mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini punya kaitan dengan hadis Abu Hurairah selanjutnya. Kita bacakan.
lamma tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat, wa kana Abu Bakr radhiyallahu anhu, dan adalah Abu Bakar, maksudnya pengganti Rasulullah setelah beliau adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Wa kafara man kafara minal Arab, dan pada saat itu kafirlah orang yang kafir dari penduduk atau orang Arab. Jadi ada yang murtad. Faqala Umar radhiyallahu anhu, maka berkata Umar radhiyallahu anhu, kaifa tuqatilun nas, bagaimana mungkin kamu wahai Abu Bakar akan memerangi manusia? Ya, karena waktu sudah tampak orang-orang yang murtad, maka Abu Bakar sebagai khalifah waktu itu berazam untuk memerangi mereka sampai mereka mau kembali kepada agama ini. Padahal mereka masih sholat, cuma sebagian mereka tidak mau zakat, ya. Jadi sebenarnya orang kafir waktu itu yang murtad ada dua macam paling tidak, ya. Ada dua golongan yang paling besar. Banyak sebenarnya jenisnya, ada dua golongan yang paling besar. Golongan pertama, setelah meninggalnya Nabi SAW memang murtad betul, dalam artian mereka sudah tidak mau masuk, tidak mau berada dalam daerah keislaman, sudah kembali pada masa jahil atau kembali pada agama mereka. Karena sosok Rasulullah yang begitu kuat, maka ketika beliau wafat, sebagian mereka murtad. Waliyadzubillah. Yang kedua, mereka yang masih berdalih bahwa mereka tetap Islam, tetap setia mengerjakan ajaran Islam, kecuali satu, yaitu zakat. Mereka enggan membayar zakat dengan syubhat apa? Yang pernah kita sebutkan, di antaranya firman Allah yang mereka pahami keliru, khudh min amwalihim sadaqah. Ya, ambillah wahai Muhammad dari mereka zakat. Ya. Mereka pahami Rasulullah yang disuruh ambil. Berarti kalau Rasulullah wafat, tidak ada lagi yang berhak untuk mengambil dari kami zakat. Maka kami tidak menunaikan zakat lagi. Ya. Itu syubhat mereka. Abu Bakar radhiyallahu anhu bertekad untuk memerangi mereka. Masa yang lalu mereka tunaikan zakat, lalu sekarang enggan membayar zakat. Pada saat itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berpikir bahwa apa yang dilakukan oleh Abu Bakar ini berisiko dan juga tampaknya tidak tepat, karena mereka sudah sholat, dan kalau orang sudah sholat tidak berhak untuk diperangi atau dibunuh. Ini yang difahami oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka beliau mengatakan, apakah kamu akan memerangi manusia padahal Rasulullah SAW telah bersabda, umirtu an uqatilan nas, saya diperintahkan untuk memerangi manusia hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad, hatta yashhadu an la ilaha illallah, sampai mereka bersaksi tiada ilah yang berhak disembah melainkan Allah. Faman qalaha, siapa yang menyebutkan syahadat ini, apa? Faqad asama minni ma lahu wa nafsahu illa bihaqqi, maka dia telah terjaga, dia sudah maksum, yang tidak boleh diganggu lagi harta dan darahnya kecuali karena hak Islam. Wa hisabuhu 'ala Allah, dan hisabnya atas Allah. Apa beda hadis ini dengan hadis sebelumnya? Kalau hadis sebelumnya ada disebutkan apa? Umirtu an uqatila nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakat. Umar bin Khattab waktu itu cuma menyebutkan satu masalah, bahwa kalau sudah syahadat tidak boleh lagi diperangi, sudah tidak boleh diganggu harta dan darahnya, tidak boleh lagi dilanggar. Itu yang seingat beliau. Beliau cuma mendengarkan hadis ini sampai seperti itu, bahwa selama orang sudah syahadat tidak boleh lagi diperangi. Abu Bakar radhiyallahu anhu ternyata beliau juga tidak pernah mendengarkan hadis bahwa diperangi kalau sholat, dia tidak mau sholat dan tidak mau zakat. Apa yang beliau dengarkan sama dengan yang didengarkan oleh Umar. Tapi kalau begitu, apa alasannya Abu Bakar sampai mau memerangi mereka? Kata Abu Bakar, wallahi, demi Allah, la uqatilanna, saya akan memerangi mereka. Kenapa? Man farraqa bainas salati waz zakat, orang yang mau membedakan antara salat dan zakat. Mereka masih mau salat, kenapa tidak mau zakat? Ya. Jadi sama saja, kalau mau salat maka seharusnya zakat.
Fa inna zakata, karena zakat itu hakul mal, hak harta, sedangkan salat adalah hak Allah Subhanahu wa taala, hak nafs. Wallahi, demi Allah, lau mana'uni iqalan, seandainya mereka tidak mau menunaikan iqal. Iqal itu iqal sebenarnya adalah tali, ya, tali yang digunakan untuk mengikat, menambat hewan, ya. Artinya dia sebagai menunjukkan bahwa iqal suatu yang ringan, tapi di situ untuk mengikat hewan yang akan ditunaikan zakatnya. Dan sebagian riwayat menakan anakan. Anakan itu anak unta. Seandainya mereka anak unta saja tidak mau dia tunaikan, ya, maka saya akan perangi. La uqatilanna, kanu yu'addunahu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Padahal dulu di masa Rasulullah mereka tunaikan, lalu sekarang tidak mau, laqataltuhum ala man'ihi, tentu saya akan memerangi mereka atas ketidaksiapan mereka, ketidakinginan mereka untuk menunaikan itu. Apa yang pernah mereka tunaikan pada zaman Rasulullah, mereka juga tetap wajib tunaikan di masa pemerintahanku. Ya, karena syariat ini tidak terikat kepada seorang Nabi Muhammad SAW. Dia adalah syariat Allah. Apa kewajiban pada zaman Rasulullah itu juga diwajibkan pada masa Abu Bakar hingga akhir zaman. Gitu yang diinginkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Di sini khoskan ada masalah. Sebenarnya selesai masalah seandainya beliau sebutkan hadis. Apa itu hadis? Hadis Abdullah bin Umar. Diskusi antara Abu Bakar dan Umar terkait dengan masalahnya adalah dua-duanya hanya mendengarkan hadis bahwa Rasulullah akan memerangi orang yang Rasulullah mengatakan tidak akan memerangi lagi orang yang sudah syahadat, ya. Tidak boleh lagi diganggu kalau sudah syahadat. Dan itu ya diskusi mereka. Lalu alasan Abu Bakar memerangi karena dua hal. Memisahkan antara solat dan zakat. Dari mana ini? Padahal sama saja kewajiban. Kenapa dia mau Islam dengan Islam solat tapi Islam minus zakat, ya? Dari mana itu? Yang kedua adalah kalau mereka dulu siap membayar zakat di zaman Rasulullah, kenapa tidak siap sekarang? Ya, ini alasan Abu Bakar untuk memerangi mereka ketika mereka mau mengurangi sebagian syariat Islam ini. Seandainya mereka menyebutkan hadis yang lebih lengkap, selesai persoalan. Karena Rasulullah memang mengatakan apa? Umirtu an uqatila nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Bahwa orang yang tidak mau menegakkan salat dan tidak mau menunaikan zakat memang berhak untuk diperang. Tapi ternyata keduanya tidak pernah mendengarkan itu dari Rasulullah. Siapa yang dengarkan? Abdullah bin Umar. Nanti Abdullah bin Umar menengahi diskusi ini. Ya, jadi diskusinya sempat panas. Abu Bakar dan Umar, dua sahabat yang paling ditokohkan. Umar bin Khattab agak keberatan, bilang, kenapa sampai kamu berani membuat ijtihad yang besar ini, memerangi mereka? Apalagi kita ini masih masa awal, ya. Abu Bakar mengatakan tidak. Ya, beliau sampai-sampai menegaskan bahwa saya tidak mau, ya. In qatal wahyu wa tammad dinu wa hal yunqasu Islam wa ana hayy, ya, telah putus wahyu, agama telah lengkap, dan apakah Islam mau dikurangi padahal saya masih hidup? Saya tidak mau yang seperti itu. Bahkan ada riwayat, tapi ini diikhtilafkan tentang kesahihan riwayatnya, sampai-sampai Abu Bakar mengatakan kepada Umar, ya Umar, hal jabbarun fil jahiliyah khawarun fil Islam? Apakah kamu ini dulu pemberani waktu masa jahiliyah, sekarang sudah Islam takut, penakut? Kenapa takut memerangi mereka? Ya. Tapi riwayatnya sebagian melemahkan riwayat tersebut. Karena Umar bin Khattab sebenarnya bukan takut, tapi beliau hanya karena pertimbangan hukumnya. Apakah memang betul boleh memerangi mereka padahal mereka sudah menegakkan solat dan sudah bersyahadat? Cuma ya, walaupun bukan cuma tidak mau zakat saja. Ya. Mendengarkan hal itu, datanglah Abdullah bin Umar, bahwa saya pernah mendengarkan sami'tu Rasulullah SAW yaqul. Dan ini menunjukkan jemaah sekalian, boleh jadi ada ilmu yang sangat-sangat penting diketahui oleh seorang yang anak kecil atau lebih muda, lalu pada sahabat-sahabat senior, ulama-ulama senior tidak mengetahuinya, ya. Maka tidak tepat kalau mengatakan seandainya itu betul, tidak mungkin imam kami tidak mengetahuinya, tidak mungkin imam madhab tidak mengetahuinya, ya. Padahal ada saja kadang ilmu yang sangat penting
seperti ini, dan ada beberapa contoh-contohnya diketahui oleh sigharu talabil ilmi wa yafutuhu kibarul ilm, ya, kibarul ulama. Jadi kadang ada ilmu yang sampai hadis, ya. Bayangkan Abdullah bin Umar, anaknya Umar, sangat junior dibandingkan Umar dan Abu Bakar. Dua sahabat yang paling sering mendampingi Rasulullah ini tidak mendengarkan hadis itu dan didengarkan oleh Abdullah bin Umar. Dan inilah kemuliaannya ilmu. Tidak ada seorang pun yang meliputi semua ilmu ini. Ya, ilmu ini begitu luas dan terbagi-bagi. Ya, maka kita saling melengkapi. Ya, kadang kita tahu atau kita lupakan, dan kadang memang kita belum tahu. Ternyata yang tahu adalah murid kita. Yang tahu adalah orang yang jauh lebih muda daripada kita. Maka perlunya kita mengambil manfaat dari siapa saja. Dan hadis ini jemaah sekalian, ya, Umar bin Khattab ketika melihat ketegasan Abu Bakar dan beliau tidak mundur dari prinsipnya, maka waktu itu, ya, Umar bin Khattab mengatakan, demi Allah, ya, saya melihat bahwa Allah telah melapangkan dada Abu Bakar dalam memerangi itu, dan saya yakin dia dalam kebenaran. Dan ini tambah yakin lagi setelah anaknya Abdullah bin Umar menyebutkan hadis tersebut. Ya. Jadi inti dari hadis ini menjelaskan kepada kita keutamaan zakat, karena orang yang meninggalkan zakat atau orang yang mengingkari kewajiban zakat berhak untuk diperangi, ya, berhak diperangi. Dan siapa yang sudah melakukan tiga hal ini, siapa yang sudah syahadat, siapa yang sudah salat, siapa yang sudah zakat, maka tidak boleh lagi diganggu harta dan darahnya. Kecuali kalau ada hak Islam yang dilanggar. Apa maksudnya hak Islam? Hak Islam yang dimaksudkan adalah sebab-sebab yang lain sampai dibolehkan dia untuk dihukumi dengan hukum dibunuh. Ya, seperti umpamanya qisas bagi orang yang masih muslim tapi membunuh muslim lainnya, maka berhak dibunuh walaupun dia tetap dalam status muslim. Qisas, ya. Atau seorang yang sudah nikah lalu zina, dirajam. Dia tetap dihukumi muslim, ya, tapi berhak untuk dirajam. Ini hak Islam, ya. Atau seorang yang faraqal jamaah, ya. Itu yang dimaksudkan illa bihaqqihi. Adapun orang yang sudah syahadat, orang yang sudah salat, orang yang zakat, maka hisabuhu Allah, kita kembalikan kepada Allah dan tidak boleh kita ganggu. Adapun jangan-jangan dia zakatnya cuma karena takut diperangi. Jangan-jangan dia salatnya hanya karena mau dilihat. Jangan-jangan syahadatnya juga syahadatnya orang munafikin. Kita tidak tahu itu. Ya, kita serahkan kepada Allah. Nahnu nahkumu bil zawahir. Hadis ini termasuk salah satu dari kaidah yang disebutkan oleh ulama kita. Ya, wa hisabuhum 'ala Allah, kaidah yang mengatakan, dan ini sebagian mengatakan hadis padahal bukan hadis, ya. Yang betul adalah kaidah, yaitu nahnu nahkumu bil zawahir wallahu yatawalla as-sarair. Kita menghukum apa yang lahirnya saja, apa yang tampak. Adapun yang tidak tampak, batinnya, niatannya, kita tidak ditugaskan untuk mempelajarinya dan menelusurinya, cari tahu ikhlas atau tidak. Itu bukan urusan kita. Kalau memang tidak ikhlas, nanti Allah sendiri yang akan hisab, ya. Adapun kita menghukumi seseorang berdasarkan apa yang tampak pada kita. Ini kaidah penting dalam berinteraksi dengan orang lain dan dalam menilai seseorang. Boleh jadi orang yang kita sangka baik, padahal sebenarnya tidak ikhlas dalam amalannya. Tapi itu bukan tugas kita untuk menilainya. Ya, dia hanya akan membahayakan dirinya sendiri kalau dia tidak ikhlas. Sebagaimana kita tidak bisa juga memaksakan diri untuk mengatakan seorang baik kalau dia tidak mengerjakan kebaikan-kebaikan, ya. Ada orang yang tidak sholat, ada orang yang tidak berjilbab, berhijab, lalu dia bilang, jangan hukumnya saya tidak bagus. Itu kamu lihat seperti itu, tapi saya ini sebenarnya bagus sekali hatiku. Ya. Kita susah menghukumi Anda. Selama Anda seperti itu, kita hanya menghukumi apa yang tampak. Selama Anda tidak sholat, susah bagi kita mengatakan hati Anda suci, bersih. Ya. Karena itu, ya, kita wajib membersihkan lahiriah kita dan batiniah kita. Tapi sekali lagi, kita hanya menghukumi apa yang tampak, yang batin adalah hak Allah satu-satunya, ya. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبوا إلى الله توبوا إلى الله توبة